يومئذ لخبير. Sesungguhnya Rabb mereka terhadap mereka pada hari itu benar-benar mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Tidaklah aku bersumpah dengan negeri ini. Ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tak seorang pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kami telah menjadikan untuknya dua mata, Wa lisanan wa syafatain. dan lidah dan dua bibir? Wa hadainahun najdain. Dan kami memberikan hidayah kepadanya dengan dua jalan. Falaqtahamal 'aqabah. Maka apakah dia tidak menempuh jalan yang mendaki? Wa ma adraka mal 'aqabah. Dan apa yang beritahumu apa itu jalan yang mendaki? Fakku raqabah. Yaitu memerdekakan budak, Au it'amun fi yawmin dhi masqabah. atau memberi makan pada hari di mana penuh dengan kekurangan makanan dan kelaparan. Yatiman dha maqrabah. Anak yatim yang memiliki kekerabatan, Au miskinan dha matrabah. atau orang-orang miskin yang memiliki kekurangan. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk dari orang-orang yang beriman dan saling berwasiat dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan kasih sayang. Kita kembali mengulang-ulang mufradat yang telah kita pelajari daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Yaghsha, apa arti yaghsha? Wal-laili idza yaghsha, apa? Menyelimuti. Syatta, ma makna syatta? Inna sa'yakum la syatta, berbeda-beda, beraneka ragam. Naam.
yusra fasanuyassiruhu lil yusra, kemudahan lawannya adalah usra. Anzartukum, ma makna anzartukum? Fa anzartukum, aku berikan peringatan kepada kalian. Yatazakka, mensucikan, naam, mensucikan diri. Saja, wal laili idza saja. Apa? Sunyi saja artinya? Menyelimuti. Nah, aghna, ma makna aghna? Wa wajadaka ailan fa'aghna, artinya dalam surah Ad-Duha apa? Memberikan kecukupan. Taqhar, fa ammal yatima fala taqhar. Ma makna taqhar? Memaksa, berbuat semena-mena. Nah, berbuat semena-mena. Kalimat yang mudah, al-balad artinya negeri. Asfala safilin, apa arti asfala safilin? Yang paling rendah, yang rendah serendah-rendahnya. Nah, mirip dengannya ahkamul hakimin. Apa makna ahkamul hakimin? Yang paling adil seadil-adilnya, yang paling hikmah sehikmah-hikmahnya. Apa arti suhuf? Lembaran-lembaran. Mutahharah, yang suci. Ma makna bariyah? Ulaika hum syarrul bariyah. Manusia. Nah, ma makna khasyiyah? Takut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita pada sore hari yang berbahagia ini, dan kita telah menyelesaikan surat Al-Balad. Sekarang kita pindah kepada surat Al-Fajr. Kita temukan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajr, wa artinya demi, waw sumpah. Al fajr waktu fajar. Demi waktu fajar. Waktu fajar adalah waktu masuknya salat subuh. Wa layalin 'ashr, wa dan layalin jamak daripada jamin. Jamin ini gabungan dari jamak min. Jamak dari, ditulisnya jamin, jamak min. Jamak dari lail. Lailun layalin. Apa arti layalin? Malam-malam. Lailun apa artinya? Malam. Layalin malam-malam, jamaknya. Wa layalin 'ashrin. Ashrin artinya 10. Dan demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, wa dan asy-syaf'i genap, demi yang genap. Genap lawannya apa? Naam, ganjil. Itu dia lawannya. Wa dan al-witr, al-watr, ganjil. Watrun dan witrun artinya ganjil. Ayat yang keempat, wal laili idza yasr. Wa artinya dan, al-laili sudah tadi, artinya malam. Idza apabila, yasr berlalu. Apabila malam sudah berlalu. Taib. Di sini Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan 5 sumpahan. Pertama bersumpah demi waktu fajar. Dan kita tahu waktu fajar itu, waktu sholat subuh, itulah waktu fajar, waktu awal datangnya siang. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan wal fajr, memaknainya dengan siang, karena fajar adalah awal datangnya waktu siang. Tapi fajar adalah masyhur. Fajar adalah masyhur. Cahaya matahari
yang ada dari ufuk timur sebelum dia terbit. Itulah dia fajar, waktu fajar. Dan itu waktu yang penuh dengan berkah. Dan dia adalah awal daripada siang. Ini menunjukkan kemuliaan waktu fajar, karena Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan waktu fajar. Sesuatu yang Allah bersumpah dengannya menunjukkan kemuliaan sesuatu yang disebut oleh Allah dalam sumpahnya. Maka waktu fajar adalah waktu yang sangat mulia. Oleh karena itu kaum muslimin disuruh dan diwajibkan untuk memanfaatkan waktu tersebut, dan awal yang mereka lakukan adalah ibadah mereka kepada Rabb mereka tabaraka wa ta'ala dengan melakukan salat subuh. Di salat subuh, salat yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, baik malaikat siang ataupun malaikat malam, berkumpul di waktu salat subuh. Maka salat subuh dihadiri oleh para malaikat, karena subuh dilakukan di waktu yang sangat mulia, sehingga Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menghadiri salat subuh tersebut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan Quran di waktu fajar, maksudnya adalah ayat-ayat yang dibaca oleh imam pada waktu salat subuh. Quran al-fajr, salat subuh yang di dalamnya dibacakan Al-Quran oleh imam yang disimak oleh makmum. Wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri, sesungguhnya Quran di waktu fajar, kana mashhuda, adalah sesuatu yang disaksikan. Maknanya disaksikan oleh para malaikat. Para malaikat Allah tabaraka wa ta'ala berkumpul di waktu salat subuh, karena salat subuh berada di waktu yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu waktu apa? Waktu fajar. Dan kaum muslimin yang patuh dan taat kepada Rabbnya akan menggunakan waktu yang sangat mulia itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa layalin ashar, wa dan layalin, dan demi, ataf kepada sumpah, dan demi malam-malam yang 10. Pendapat yang paling sahih, yang paling kuat, malam-malam yang 10 adalah 10 Dzulhijjah, 10 pertama dari Dzulhijjah. Dzulhijjah bulan ke berapa? Bulan ke 12 dari bulan Hijriyah. Sebelum Dzulhijjah bulan apa? Dzulqa'dah. Sebelum Dzulqa'dah banyak kaum muslimin yang tidak hafal bulan-bulan Hijriyah. Banyak kaum muslimin yang tidak menghafal dan tidak hafal bulan Hijriyah. Disuruh menyebutkan bulan Hijriyah mulai bulan 1 Muharram dan seterusnya sampai 12, banyak yang tidak bisa. Ini pertanda jauhnya dia dari agamanya. Kebalikannya para ulama kita disuruh menyebutkan Januari sampai Desember nggak bisa, saking jauhnya mereka dari penyebutan bulan-bulan itu. Mereka selalu memakai bulan Hijriyah. Ketika mereka menyebutkan, sebagian para ulama kita menyebutkan bulan-bulan
Masehi, mereka tidak bisa menyebutnya dengan sempurna dari bulan 1 sampai bulan 12, karena jauhnya mereka dari penyebutan bulan-bulan tersebut. Ala kulli hal, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12, dan di hari 1 sampai 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang sangat afdol. Allah bersumpah dengan hari-hari itu di ayat ini, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari mengatakan bahwa tidak ada lagi hari-hari yang ibadah di dalamnya lebih afdal, lebih daripada ibadah di hari-hari ini, yaitu 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Tak ada lagi yang lebih afdal. Tak ada amal saleh di hari-hari yang lebih afdal, lebih daripada hari-hari ini. Maksud beliau hari-hari ini adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah? Tidakkah juga jihad fi sabilillah lebih afdal daripada ibadah di hari-hari ini? Jawaban Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Artinya jihad fi sabilillah lewat. Lebih afdal ibadah berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, menuntut ilmu dan yang lainnya di bulan-bulan ini, itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain di hari-hari yang lain, walaupun di hari yang lain itu jihad fi sabilillah. Lihat kemuliaan yang diberikan Allah tabaraka wa taala kepada 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Nabi mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' minha bi syai'. Kecuali kalau ada orang yang keluar dari rumahnya berjihad, dia langsung keluar membawa harta-hartanya, kemudian tidak kembali lagi. Artinya wafat di medan jihad, gugur sebagai syahid membela agama Allah, maka ini lebih mulia walaupun di luar 10 Dzulhijjah. Maka malam-malam yang 10 di sini, pendapat yang paling kuat adalah 10 dari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian ahli tafsir mengatakan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian ahli tafsir mengatakan 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian yang lainnya 10, sebagian lainnya mengatakan 10 pertama dari bulan Muharram. Akan tapi pendapat yang lebih kuat adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan yang genap dan ganjil. Dan beraneka ragam pendapat para ulama tentang makna genap dan ganjil. Dan yang sahih adalah apapun yang memiliki genap dan ganjil, maka Allah bersumpah dengannya, karena Allah bersumpah dengan seluruh yang genap dan yang ganjil. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah, yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah, Yaum Arafah, pada hari Arafah, karena pada hari yang ganjil. Sementara Idul Adha, Yaumun Nahar, terletak pada bilangan yang genap, yaitu 10 Dzulhijjah.
Sebagian lain mengatakan bahwa yang genap adalah solat-solat yang berjumlah bilangan genap, dan yang ganjil adalah solat maghrib yang dia adalah berjumlah bilangan yang ganjil. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang genap adalah seluruh makhluk dan yang ganjil adalah Allah. Yang genap adalah seluruh makhluk, karena makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang berpasangan dengan malam, ada kanan berpasangan dengan kiri, ada laki-laki berpasangan dengan wanita dan perempuan, jantan dan betina, ada daratan berpasangan dengan lautan, langit dan bumi, bulan dan matahari. Makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Dan pasangan adalah bilangan genap. Sesuatu yang berpasangan maka bilangannya adalah genap. Dan yang witir satu-satunya adalah Allah. Allah tidak memiliki istri, tidak memiliki pasangan, karena Allah tidak membutuhkan itu. Kehidupannya sempurna sehingga tidak memiliki kekurangan manakala tidak memiliki pasangan. Berbeda dengan kita makhluk. Maka syafa' seluruh makhluk, witir adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita kembali kepada pendapat tafsir, ada dibawakan lagi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan bilangan genap dan bilangan ganjil. Ala kulli hal, semuanya yang berhubungan dengan genap dan ganjil masuk di dalam ayat ini. Allah bersumpah dengan semua yang genap dan yang ganjil. Dan ketika Allah bersumpah dengan seluruh makhluk dan bersumpah dengan dirinya yang ganjil, maka ini menunjukkan akan besarnya makna daripada ayat ini. Allah bersumpah dengan semuanya, dengan seluruh makhluk yang ia ciptakan, dan dengan dirinya yang wahid al-ahad. Dialah Allah yang esa, yang satu-satunya, subhanahu wa ta'ala, rabbul izzati wal jalalah, yang tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Maka dalam ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan yang genap dan Allah bersumpah dengan yang ganjil. Wal laili idza yasr, dan di ayat yang keempat Allah bersumpah dengan malam yang telah berlalu. Kembali Allah menyebutkan malam, dan kita berulang-ulang menyebutkan di dalam kajian kita tentang nikmat malam, anugerah Allah yang luar biasa kepada manusia dengan memberikan kepada manusia malam, dengan mendatangkan malam dengan kegelapannya untuk manusia beristirahat dari kelelahannya di siang hari. Ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Hal artinya apakah? Fi dzalika, fi di dalam atau di? Dzalika itu qasamun, apa qasam? Sumpah. Li, untuk. Di, apa arti di? Hah? Yang memiliki. Nah, hijr. Hijr di sini artinya adalah akal.
Hijr di sini artinya adalah akal. Secara kalimat, hijr artinya yang membatasi. Secara kalimat, hijr maknanya yang membatasi. Dan dikatakan akal hijr, akal dikatakan hijr karena akal membatasi antara manusia dan perbuatan-perbuatan buruk, membatasi manusia dengan perilaku-perilaku buruk. Akal menghalangi manusia untuk itu. Oleh karena itu akal disebut hijr. Makna dasarnya apa tadi? Yang menghalangi. Di sini artinya adalah hijr, artinya adalah akal. Hal fi dzalika, apakah di dalam yang tadi disebutkan itu qasamul lidhi hijr, terdapat sumpah yang bisa meyakinkan akan kekuasaan Allah dan tanda-tanda kekuasaannya, lidhi hijr, untuk orang-orang yang punya akal. Siapa orang yang punya akal? Orang yang punya akal adalah orang yang melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dia mengetahui Rabbnya dengan ayat-ayat itu. Dia mengetahui Rabbnya dengan ayat-ayat tersebut. Ini orang yang berakal. Ini ulul albab. Albab artinya akal. Ulul albab orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bisa melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah, lalu mereka terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai kepada Rabbnya melalui tanda-tanda kekuasaannya. Ini orang yang berakal dalam konsep syariat. Sebagaimana ayat yang sangat masyhur dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah li ulil albab, untuk orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal di sini? Allah lanjutkan ayatnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang berzikir kepada Allah, ingat dan beribadah kepada Allah ketika mereka duduk, ketika mereka berdiri, ketika mereka duduk, dan ketika mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka bertafakkur tentang ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi. Hasilnya adalah mengantarkan mereka kepada Rabb mereka. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana. Rabbana, pengakuan bahwa semua ini adalah ciptaan Allah, semua ini Allah yang mengaturnya, semua ini adalah makhluk ciptaan Allah, dan semua ini patuh dan tunduk kepada Allah di bawah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, orang yang berakal kata Allah, pada akhirnya setelah mereka menyimak apa yang ada di langit dan di bumi, lahir pengakuan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala lah Rabb satu-satunya yang telah memiliki semua ini, yang mengatur semua ini, yang menciptakan semua ini, sehingga lahir Rabbana. Maka orang yang bertafakkur, yang katanya bertafakkur untuk alam semesta dan mentalaah alam, akan tetapi tidak lahir pengagungan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini bukanlah ulul albab. Ini bukanlah ulul albab, orang yang memiliki akal.
Dan ini adalah sesuatu yang sangat aneh, manakala para penggiat ilmu sains, teknologi, yang melihat keajaiban alam semesta, setelah itu terhalang matanya dari Sang Pencipta yang telah mengatur alam semesta. Ini keajaiban yang sungguh ajaib, keanehan yang sungguh aneh. Bagaimana mungkin tertutup matanya dari Allah yang menciptakan hal-hal yang dia temukan yang menakjubkan? Maka maksud ulul albab bukanlah manusia-manusia ilmuwan yang mengkaji alam semesta, bergerak di bidang sains dan teknologi, lalu menjadi orang-orang yang ahli pada bidangnya. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi orang yang berakal adalah orang yang terhubung dengan Rabb-nya melalui ayat-ayat Allah di permukaan bumi, melalui tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di permukaan bumi. Oleh karena itu lihat Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tanda-tanda kebesarannya, dengan waktu-waktu yang mulia, waktu fajar, dengan malam-malam yang 10, dengan segala yang genap dan yang ganjil, dengan ayat Allah berupa malam yang datang dan pergi. Semua ini adalah sumpah yang cukup untuk orang-orang yang berakal mengetahui akan siapa Rabb-nya, untuk mengantarkannya kepada ada yang mengatur segala-galanya, ada yang mengatur datangnya waktu fajar, ada yang telah menciptakan seluruh yang genap makhluk berpasang-pasangan, ada yang menciptakan malam datang menutupi siang dan dia pergi, dan didatangkanlah siang. Semua ini ada yang mengatur, semua ini ada yang menciptakannya dan mengatur keseimbangan yang ada di dalamnya. Terdapat di dalamnya sumpah yang bermanfaat untuk orang-orang yang berakal. Siapa yang berakal? Yang berakal adalah apa yang disebutkan Allah tadi di dalam Al-Quran surat Ali Imran yang telah kita bacakan. Mereka yang bertafakur pada langit dan bumi dan mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, sungguh ini semua engkau ciptakan tidaklah sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari seluruh kekurangan, maha suci engkau ya Allah dari seluruh kesyirikan, maha suci engkau ya Allah dari seluruh aib yang dinisbatkan kepadamu. Faqina adzaban nar, maka jauhkan kami dari adab neraka. Akhirnya tafakur yang benar untuk ulil albab melahirkan ketaatan, melahirkan zikir, melahirkan kedekatan dengan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Ini dia orang yang berakal. Hati-hati dengan tipuan pada zaman kita sekarang ini yang datang melalui banyak sekali media, ya, di mana kita terlalu dimanjakan dengan teknologi manusia yang tidak membahas tentang Allah Sang Pencipta. Penemuan-penemuan yang menakjubkan, kemudian dijauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan segala-galanya, yang telah mengatur segala-galanya. Ini adalah sesuatu keajaiban yang luar biasa, keanehan yang luar biasa, bahkan ini adalah kepandiran yang luar biasa. Bagaimana manusia yang hanya menciptakan, menemukan, kemudian dipuji, disanjung, diberikan penghargaan, kemudian hal ini tidak mengantarkan mereka kepada Allah yang telah menciptakannya dari tidak ada menjadi ada. Maka setiap penemuan-penemuan yang ada di alam semesta semakin menunjukkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara, artinya apakah? Lam, belum atau tidak? Tara, engkau melihat? Alam tara, tara tara asalnya ada ya setelahnya. Tara ada ya, tara. Namun ketika lam datang, ya-nya dihapuskan. Nah, ya-nya hapus ketika dimasuki oleh lam. Kalau lamnya tidak ada, kalau lam tidak ada, kalau lam ini tidak ada, maka ya-nya datang. Kalau lamnya tidak ada, tara, engkau melihat. Namun ketika datang lam, ya-nya hilang. Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Kaifa, ma makna kaifa? Bagaimana? Fa'ala, berarti fa'ala berbuat. Rabbuka, apa makna Rabbmu? Alam tara, apakah engkau tidak melihat? Kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu telah berbuat? Bi'ad, bi dengan ad. Apa ad? Kaum Ad. Ad adalah nama untuk kaum, sekelompok manusia, yang mana kaum Ad adalah kaum-kaum dari generasi pertama umat Islam, umat manusia, maaf, dari generasi awal umat manusia. Yang mana kaum Ad dalam riwayat disebutkan kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat perkasa, tubuh mereka besar, umur mereka sampai 1000 tahun. Generasi manusia pertama. Itu tubuh mereka besar-besar,
dan umur mereka panjang. Nabi Adam alaihi salam pun demikian, tubuh beliau besar. Nabi SAW mengatakan tingginya badan Nabi Adam situna dira'an, 60 hasta. Hasta adalah dari ujung jari jemari lelaki dewasa sampai sikunya. Kira-kira berapa sentimeter ini? 50? Hah? 50 berarti setengah meter. Kalau 60 hasta berarti sekitar 30 meter lebih dan kurang sedikit ya. Tinggi Nabi Adam 30 meter. Tinggi ya 30 meter itu. Kita yang hadir ini berapa tingginya? Ada yang 1,7 ya, 1,7, 1,8, ada yang 1,5 ya, tak sampai 2 meter. Ada yang 2 meter sini tingginya sekarang ini. 4 hasta aja nggak cukup. Nabi Adam 60 hasta tinggi. Tingginya Nabi Adam 60 hasta sekaligus membantah bahwa Jabal Rahmah adalah bukit tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Tahu Jabal Rahmah yang ada di Arafah, yang dikatakan orang ini bukit tempat pertemuan, bukit ini tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Itu bukan bukit bagi Nabi Adam. Nabi Adam 60 meter, 30 meter tingginya. Itu bukan bukit bagi Nabi Adam alaihissalam. Nah, tidak ada riwayat yang sahih dalam hal ini. Tetapi tinggi Bukit Rahmah, Jabal Rahmah paling 7 meter, 6 meter ya. Nabi Adam 30 meter lebih dan kurang. Dan umur Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh disebutkan 950 tahun. Falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa 50 ama. Dan itu pun khilaf, 950 tahun apakah usia Nabi Nuh atau masa dakwah Nabi Nuh, bukan usianya. Dakwahnya selama 950 tahun. Ala kulli hal 950 tahun sudah mendekati berapa? Sudah mendekati angka 1000. Nah, kaum Ad dari kaum ini, kaum yang awal penciptaan manusia, generasi-generasi awal manusia yang bertubuh besar dan berusia panjang. Dan kita sekarang bertubuh kecil, berusia pendek. Namun berbahagialah, usia kita yang pendek, kita bisa mencapai banyaknya amalan orang yang berusia 1000 tahun. Walau usia kita pendek, rata-rata kata Nabi antara 60 sampai 70. Itu angka rata-rata usia umat Nabi Muhammad, 60-70 tahun. Tetapi dengan usia yang sangat singkat bisa mengejar dan mengalahkan amal saleh orang yang beribadah 1000 tahun. Kaif, bagaimana? Karena Allah memberikan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amal soleh yang dilipat gandakan. Dengan apa? Dengan amal soleh yang dilipat gandakan. Satu dia berbuat seolah-olah sudah 10 kali berbuat. Satu dia berbuat, sekali dia beribadah seolah-olah sudah 200 kali dia beribadah seperti itu. Dilipat gandakan pahalanya. Sehingga dengan usia yang singkat
kita umat akhir zaman bisa menyamai dan melampaui bahkan amalan-amalan umat di awal. Dan ini akan terjadi dialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhirat, di mana umat-umat awal zaman heran melihat umat akhir zaman yang usianya singkat dengan amalan yang banyak. Allah katakan itu adalah karunia yang kuberikan kepada orang yang kuinginkan. Nah, kaum Ad berasal dari generasi tersebut, akan tetapi mereka ingkar kepada Rasul yang Allah utus kepada mereka, yaitu Nabi Hud. Mereka sombong dengan kekuatan mereka yang ada, lalu mereka tidak taat, tidak mendengarkan dakwah, tidak mengindahkan seruan daripada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah utus kepada mereka. Yang Allah utus kepada mereka adalah kaum Nabi Hud. Nabi Hud berasal dari kaum Ad. Nabi Hud berasal dari kaum Ad itu sendiri. Dan disebutkan bahwa mereka adalah kaum yang kuat luar biasa. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan kaum yang paling kuat yang Allah ciptakan adalah kaum Ad. Kaum yang paling kuat yang Allah ciptakan adalah kaum Ad. Mereka petantang petenteng dengan kesombongan mereka, petantang petenteng dengan kezoliman yang mereka tebarkan di permukaan bumi karena kekuatan yang mereka miliki, dan akhirnya Allah hancurkan mereka dengan makhluknya yang sangat lembut bernama angin. Dan ini dalamnya terdapat ibrah akan kemahakuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makhluk yang merasa dirinya paling kuat, dan bahkan para ulama mengatakan mereka lah kaum yang paling kuat, dengan dalil ketika kaum Ad mengatakan ayyu man asyaddu minna quwwah, siapa lagi yang lebih kuat daripada kita? Bertanya di permukaan bumi, siapa lagi yang lebih kuat daripada kita kaum Ad? Di dalam ayat Allah jawab, tidakkah mereka melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Allah kemudian membandingkan kekuatan Ad dengan dirinya. Para ahli tafsir mengatakan karena tidak ada lagi yang lebih kuat daripada kaum Ad untuk dibandingkan dengan kaum Ad, sehingga Allah membandingkan kekuatan Ad dengan kekuatan Allah. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka mengetahui, melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Allah tidak bawakan kaum yang lain yang lebih kuat dari kaum Ad, namun langsung Allah bandingkan dengan kekuatan dirinya Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini para ahli tafsir mengambil hikmah bahwa pelajaran bahwa tidak ada lagi yang lebih kuat daripada kaum Ad, karena Allah ketika membuat perbandingan langsung kepada dirinya. Dan Allah menghancurkan kaum yang sangat kuat dengan makhluknya yang sangat lembut, yaitu angin. Allah luluh lantakkan kaum Ad dengan angin. Kalau angin yang selama ini lembut bisa Allah jadikan tentaranya yang menghancurkan kaum paling kuat di permukaan bumi, bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'alanya? Bagaimana dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu baru kekuatan angin, ciptaan Allah yang sangat lembut. Ketika Allah jadikan tentaranya menghancurkan kaum terkuat di permukaan bumi, yaitu kaum Ad. Oleh karena itu Allah suruh kita untuk melihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu telah berbuat kepada kaum Ad? Mereka yang sangat kuat, mereka yang petantang petenteng dengan kesombongan dan kezaliman di permukaan bumi, dan merasa tidak ada orang yang bisa mengalahkan mereka. Allah hancurkan hanya dengan angin.
pertanda Allah yang maha bisa atas segala sesuatu, pertanda Allah yang maha kuat, pertanda Allah yang maha segala-galanya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah mengancam makhluk-makhluk yang sombong, itu mengancam dengan dirinya seorang diri, mengancam dengan dirinya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa, maha kuat, dan cukup seorang Allah untuk menghancurkan seluruh musuh-musuhnya subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini di dalamnya menghadirkan kekuatan Allah dan kemahakuasaan Allah, dan rasa takut kepada Allah yang maha perkasa, Rabbul Izzati wal Jalalah. Ayat yang ke-7, Irama Dzatil Imad. Iram adalah nama kampung, nama negeri yang tempat itu dihuni oleh kaum Ad, kampung Iram. Dzatil Imad, Dzati yang memiliki, Al-Imad, imad secara arti adalah tiang-tiang. Imad secara arti adalah tiang-tiang, tiang-tiang yang berdiri, dan maknanya di sini adalah bangunan-bangunan besar. Maknanya adalah bangunan-bangunan besar yang dibuat oleh kaum Ad. Namun secara arti imad adalah tiang. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Namun maknanya di sini adalah bangunan-bangunan tinggi, besar dan tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-imad di sini bukanlah bangunan, akan tetapi memang tubuh kaum Ad yang besar. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud Dzatil Imad adalah kaum Ad itu sendiri yang memiliki postur tubuh yang sangat besar dan kuat. Dan orang yang besar dan kuat kalau membangun tentu bisa membangun bangunan-bangunan yang besar dan tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati, apa arti allati? Yang lam, belum, yukhlaq, diciptakan, yang belum diciptakan, mithluha, mithlu seperti atau semisal, ha nya, fi di atau di dalam,
Al-bilad jamak daripada balad. Apa balad tadi? Negeri-negeri. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad yang memiliki bangunan-bangunan tinggi besar, yang mana bangunan-bangunan seperti itu tidak diciptakan yang semisal dengannya di negeri manapun, menunjukkan kemampuan kaum Ad yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, dan pencapaian mereka di dalam kemampuan mereka membuat bangunan. Lalu mereka sombong. Sehingga ketika didatangkan utusan Allah, mereka tidak mendengarkan nasihat dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah hancurkan mereka dan kampungnya. Allah lalu lantakkan mereka semuanya dengan kampungnya. Saking hebatnya apa yang mereka buat ketika itu, Allah katakan yang seperti itu tidak pernah dibuat di negeri-negeri manapun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, kita akan melihat bahwa manusia sampai kepada sebuah pencapaian yang luar biasa daripada pengetahuan di permukaan bumi, lalu sombong. Allah hancurkan. Allah apa? Allah hancurkan. Kaum Ad telah mencapai bangunan-bangunan yang sangat besar dan tinggi, lalu sombong, Allah hancurkan. Fir'aun telah mencapai puncak kejayaan duniawi, sombong, Allah hancurkan. Demikianlah perjalanan dunia kalau kita lihat dan kita mentelaah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum yang maju kemudian sombong dengan kemajuannya, Allah musnahkan sehingga menjadi kosong, lalu bergerak lagi menjadi makhluk yang maju kemudian dikirim kepada mereka, diutus Rasul Allah, mereka tolak dengan kesombongan, lalu Allah hancurkan, lalu mulai lagi. Dan setiap manusia sampai pada suatu pencapaian yang tinggi, mereka sombong lalu Allah hancurkan. Demikian juga nanti dengan umat Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih. Sekarang kita mencapai pencapaian duniawi yang sangat tinggi manakala dibandingkan dengan yang sebelumnya, dan manusia mulai sombong dengan sains dan teknologinya, petantang-petenteng di permukaan bumi, seolah-olah segala-galanya bisa diselesaikan dengan sains dan teknologi. Ada saatnya di mana semua ini akan dihapus oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah, dan manusia kembali kepada kehidupan awal lagi. Karena Nabi SAW mengatakan di akhir zaman umat manusia akan kembali berperang di atas kuda-kuda mereka dengan pedang-pedang mereka. Di akhir zaman umat akan berperang seperti dahulu lagi berperang di atas kuda dengan menggunakan pedang. Kemana perginya pesawat-pesawat tempur? Kemana perginya teknologi-teknologi peperangan sekarang ini, senjata-senjata mutakhir yang dikatakan manusia bom ini, bom itu dan semacamnya? Kemana perginya? Hilang. Bagaimana Allah menghilangkannya? Allahu a'lam. Tapi ada saatnya di mana sains dan teknologi umat Nabi Muhammad ini dihancurkan oleh Allah subhanahu
wa ta'ala dengan cara yang Allah yang tahu bagaimana Allah menghancurkannya, sehingga kembali manusia hidup tanpa listrik, tanpa kemajuan teknologi seperti yang dicapai sekarang ini, dan semua ini buah daripada kesombongan mereka. Kehancuran akan datang. Kapan waktunya Allahu a'lam. Tapi suatu saat nanti semua akan hilang. Kita sekarang yang punya mobil, ada pesawat, semua akan hilang, akan sirna. Senjata-senjata apapun jenisnya akan hilang, dan akan kembali kepada zaman dahulu di saat tidak ada semua itu. Penerangan pakai api, senjata-senjata yang sekarang banyak semuanya hilang. Manusia kembali kepada pedang. Kendaraan-kendaraan semuanya hilang, habis, musnah. Manusia kembali kendaraannya kepada kendaraan asal ciptaan Allah, hewan-hewan. Dan yang paling baik untuk digunakan berperang adalah kuda. Ya, kuda adalah kendaraan yang paling cocok untuk berperang, karena dia memiliki kemampuan untuk menyerang dengan cepat dan lari dengan cepat. Ya. Namun kita bertanya-tanya dalam diri kita, akan Allah kemanakan semua kemampuan teknologi yang ada pada zaman kita sekarang? Akan dihancurkan. Bagaimana Allah menghancurkannya? Allahu a'lam. Lihat kaum 'Ad telah mencapai pencapaian allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kemajuan yang ada pada kaum 'Ad di kampung Iram tidak pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri. Tidak pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri manapun. Ini menunjukkan sesuatu yang mereka sampai kepadanya dengan suatu hal yang besar yang membuat mereka sombong, lalu Allah hancurkan. Hal yang sama dengan Fir'aun. Coba lihat bagaimana dia mencapai istananya yang luar biasa, bagaimana dia menyuruh Haman untuk membangun gedung-gedung yang sangat tinggi, menunjukkan kesombongannya ingin bertemu dengan Tuhannya Musa. Jadi manusia setelah sampai kepada pencapaian hal yang luar biasa dari pencapaian dunia, lalu kemudian dia sombong dan melupakan Allah tabaraka wa ta'ala, Allah hancurkan kemampuan-kemampuan manusia tersebut, dan segalanya bagi Allah adalah mudah. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud, wa artinya dan, thamud nama kaum Thamud. Alladzina yang jabu, dalam Quran terjemahan disebut apa jabu? Memotong. Naam. Atau membelah.
As-sakhra batu gunung, batu cadas. Bebatuan. Terjemahan dalam Quran, terjemahan apa? Hah? Gunung batu. Apa? Dalam Quran terjemahan disebut apa? Batu-batu besar. As-sakhra, batu besar. Itu dipahat oleh kaum Ad, kaum Thamud, maaf. Gunung dari batuan itu mereka pahat sehingga menjadi istana, baik dari luarnya ataupun dari dalamnya, sehingga menjadi tempat tinggal mereka. Bilwad, bi dengan alwad, lembah. Maksudnya sebuah lembah. Kaum Ad diberikan oleh Allah kelebihan ilmu sains dan teknologi sehingga mereka mampu menjadikan gunung-gunung sebagai istana, sebagai rumah. Mereka tinggal di gunung-gunung itu dengan menjebol gunung tersebut dan memahatnya dengan hasil pahatan yang luar biasa, membuatkan saluran-saluran angin sehingga mereka bisa hidup di dalamnya tanpa kekurangan oksigen. Dan ini kemampuan yang luar biasa dari sains dan teknologi yang dicapai oleh mereka kaum Thamud. Dan Allah kirim kepada mereka Rasul, Nabi. Siapa? Nabi Saleh. Nabi Saleh Allah kirim kepada mereka kaum Thamud, dan mereka tidak juga patuh dan taat kepada Rasul yang dikirim oleh Allah Ta'ala kepada mereka, dan akhirnya Allah hancurkan. Setelah Allah berbicara kaum Ad, Allah berbicara kaum Thamud. Yang juga sombong di permukaan bumi disebabkan ilmu yang ada pada mereka, disebabkan hal yang ada pada mereka, kemudian mereka tidak mendengarkan seruan Rasulullah SAW yang Allah kirim kepada mereka. Allah juga hancurkan kaum Thamud. Allah juga binasakan kaum Nabi Saleh, dan Allah menghancurkan mereka dengan petir. Dengan petir Allah kirim kepada mereka halilintar dan petir yang menghancurkan mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, wallahu ta'ala alam, di permukaan bumi sekarang ini masih tersisa gunung-gunung yang hasil pahatan zaman terdahulu. Wallahu alam apakah di sana kaum Thamud ya seperti yang ada di Yordania. Ada yang tahu namanya? Di Yordania, di lembah yang mana di sana terdapat gunung yang dipahat menjadi istana-istana, dan sampai sekarang masih berdiri karena dia batu-batu besar yang keras. Dan para ilmuwan heran melihat mereka yang mampu memahat batu-batu besar itu sehingga menjadi sebuah bangunan yang sangat luar biasa, indah dan menarik. Dan untuk memahat batu bukan pekerjaan yang mudah.
bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana membuatnya siku, membuatnya bisa membentuk bangunan yang indah. Batu yang dipahat sehingga batu adalah batu. Ketika dipahat dia pecah tidak sama dengan kayu. Beda ilmu pahat kayu, yang mana kayu lebih mudah untuk dibentuk, namun batu tidak. Batu bisa pecah, bisa tidak sesuai dengan keinginan, namun bisa dibuat oleh kaum Thamud sehingga mereka tinggal di dalam bukit-bukit tersebut, bukit-bukit batu yang dicadas, yang itu kemudian dipahat kemudian jadi tempat tinggal, jadi istana dan semacamnya. Wallahu taala alam. Intinya mereka sampai kepada ilmu dan kemodernan yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa, lalu mereka sombong, tak mau patuh kepada aturan-aturan Allah yang disampaikan melalui utusan-utusan Allah kepada mereka, lalu Allah hancurkan dan binasakan. Allah hancurkan mereka dan Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Ma'asyiral muslimin, mungkin sampai sini pertemuan kita pada sore hari yang berbahagia ini, ya, pada kaum Thamud di ayat yang ke-9. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Al-Fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari, pimpinan Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir, Pekanbaru Riau, mengucapkan selamat dan sukses acara Riau Islamic Fair yang insyaallah ta'ala akan diadakan pada tanggal 7 sampai 10 Maret di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir. Saudara-saudari, pada acara ini akan ada bazar, pameran, dan pasar islami. Juga dimeriahkan dengan lomba-lomba antar sekolah dan pesantren Islam Pekanbaru dan sekitarnya. Seperti Musabaqah Hifdzul Quran, lomba Qiraatul Kutub, membaca kitab kuning, pidato dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lomba-lomba olahraga lainnya, seperti panahan, dan lain-lainnya. Juga ada layanan kesehatan gratis. Dan setiap hari juga akan ada kajian-kajian, ta'lim dengan mengundang ustadz-ustadz yang insya Allah ahli di bidangnya. Dan juga jangan lupa akan ada daurah tajwid dan pelatihan makharijul huruf bersama Syekh Muhammad Al-Ashri, pemegang sanad qiraat 10 dari Mesir, yang juga tenaga pengajar di Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir. Ayo, mari ramaikan Riau Islamic Fair, bersama-sama menyemarakannya dan menuntut ilmu, belajar Al-Quran, serta menumbuhkan semangat untuk kembali ke masjid. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku.
Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik mode di 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik mode di 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik mode di 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik mode di 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi mode di 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi mode di 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah Asyil TV. Jazakumullah khairan.